Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniati SSMPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat. SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Logas Tanah Darat, tepatnya di Desa Sidodadi. SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat memiliki 6 rombel dengan jumlah guru PNS 7 orang, P3K 6 orang, dan tenaga kependidikan 2 orang. Sedangkan murid berjumlah 115 orang yang terdiri dari beberapa suku dan agama yang berbeda, yaitu suku Jawa, Batak, dan Melayu, serta agama Islam dan Kristen. Mayoritas orang tua murid adalah petani dengan latar belakang pendidikan orang tua tamatan SD, SMP, dan sangat sedikit yang tamatan SMA. Perjalanan saya ke sekolah sejauh lebih kurang 7 km dengan kondisi jalan aspal sedikit dan tanah berbatu. Ketika hujan lama dan deras, maka jalan mudah licin dan rusak. Bahkan sering banjir, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Meskipun sekolah kecil, sejak saya di sekolah ini pernah menjadi sekolah binaan LPMP dalam menjalankan SPMI berdasarkan surat keputusan LPMP Provinsi Riau, dan juga menjadi sekolah penggerak Angkatan 3 dari tahun 2023 hingga 2024. Pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan perilaku. Permasalahan karakter dan perilaku murid di sekolah ini seperti halnya sering terlambat, tidak mengerjakan PR, sering tidak melaksanakan sholat fardu bagi yang beragama Islam, sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti fast food dan sejenisnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk membentuk karakter positif pada anak sejak dini. Dengan tujuan utama gerakan ini adalah untuk menciptakan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 dan sangat sesuai untuk diterapkan di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah yang merupakan pemimpin pembelajaran memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem sekolah yang menumbuhkan kebiasaan positif tersebut. Kepala sekolah dapat menggerakkan guru, murid, dan tenaga kependidikan untuk menjadikan 7 kebiasaan ini sebagai budaya sekolah. Untuk meningkatkan karakter positif murid, hal pertama yang saya lakukan yaitu penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Dalam kegiatan tersebut, saya mengundang seluruh warga sekolah, 4 orang tua murid, 3 murid, dan juga pengawas sekolah. Berdasarkan masukan yang diberikan dari warga sekolah dan orang tua, disepakati visi sekolah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa, sehat, mandiri, dan berdaya saing di era global, yang salah satu misinya adalah pelaksanaan kegiatan kokurikuler Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kemudian bersama dengan koordinator kokurikuler Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, kami mensosialisasikan gerakan tersebut kepada wali murid atau orang tua agar dapat bekerjasama dalam mendampingi dan memonitoring penerapan gerakan tersebut di rumah. Yang pertama adalah bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Sholat subuh ya Nana. Maksudnya gitu ya. Diawali dengan hari-hari itu dengan sholat subuh. Yang ketiga, setelah mensosialisasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada murid, maka kami langsung memberikan buku jurnal kebiasaan sebagai bukti bahwa murid sudah menerapkannya di rumah. Untuk meningkatkan pola makan yang sehat, kami bekerjasama dengan UPTD Kesehatan dan Kantin untuk penyediaan makanan sehat dan bergizi. Di hari pertama pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diawali dengan senam 7 kebiasaan dan dilanjutkan dengan sarapan sehat bersama. Kemudian diadakan monitoring untuk memantau sejauh mana penerapan 7 kebiasaan ini sudah dilakukan murid. Berdasarkan hasil monitoring bersama guru agar program ini berjalan efektif, maka disepakati pada hari Sabtu murid berkumpul bersama guru wali, makan bersama dengan membawa sarapan yang sehat dan sekaligus melakukan pengecekan jurnal 7 kebiasaan. Untuk meningkatkan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat telah mengadakan pembiasaan baik, yaitu mengadakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan mengaji bersama. Sekali seminggu juga diadakan sholat duha. Bisa nggak Ibu menceritakan kebiasaan apa yang sudah diterapkan Iqbal di rumah mengenai 7 kebiasaan Indonesia Hebat ini? Ya, alhamdulillah. Kalau bangun paginya setiap pagi bangun pagi. Kalau malam habis maghriban, sholat maghrib, ya dia main, belajar sebentar, itu main sebentar, jam 10 pulang. Tuh, kalau siang pulang sekolah tuh tidur. Untuk makannya, Mbak? Untuk makannya ya kalau pagi dia memang jarang sarapan. Kita sarapan ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang sekolah membiasakan 7 kebiasaan Indonesia itu? Iqbalnya tuh semakin rajin, semakin banyak berubah dalam sehari-harinya. Ya, anak itu bisa menunjukkan kemandirian dia. Bisa siang habis maghrib, kadang-kadang kalau pulang sekolah kan mewujudkan siswa atau peserta didik yang berkarakter, bagaimana bertakwa, mandiri dan sehat gitu dengan cara. Setelah diadakan kunjungan ke rumah dan melakukan wawancara dengan orang tua murid tentang pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, mulai dari tidurnya dan bangunnya jam berapa, kegiatan olahraganya, makanan yang sering dikonsumsi, bagaimana ibadahnya di rumah dan belajarnya, serta kegiatan bermasyarakat yang dilakukan, maka dilaksanakanlah pemilihan duta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Murid juga diminta membuat video kegiatan 7 kebiasaan yang dilakukannya, kemudian ditayangkan bersama pada hari Sabtu disertai dengan bukti pengisian jurnal. Murid yang terpilih diberi hadiah dan medali dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi temannya untuk melaksanakan 7 kebiasaan dan meningkatkan karakter positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sylvia Anggreni Azahra dari kelas 9A dari SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat. Di sini saya ingin menyampaikan manfaat yang telah saya rasakan dengan adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebagai murid tentunya saya merasa terbantu dengan adanya program ini, di mana saya merasa lebih disiplin dalam beribadah dan saya juga lebih menyukai menyantap makanan bergizi dan saya merasa lebih bertanggung jawab atas kewajiban yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Destiani dari kelas 8A SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat. Di sini Cinta akan menyampaikan manfaat yang Cinta rasakan dengan adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentu Cinta sebagai siswa sangat terbantu dengan adanya program ini. Yang awalnya Cinta tidak suka makan makanan bergizi, kini Cinta menjadi gemar untuk memakan makanan bergizi. Yang awalnya Cinta malas untuk beribadah, alhamdulillah kini Cinta melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat dan gemar beribadah dengan keluarga. Ini Cinta menjadi anak yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekian dari Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafir Fauzi. Saya berasal dari kelas 8A SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat. Di sini saya merasa sangat senang dengan adanya program ini, yang mana dulu saya sering telat bangun pagi. Kini setelah adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya lebih sering bangun pagi. Selain itu, saya juga menyukai berolahraga, makanan bergizi, dan gemar bermasyarakat.